Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Nggih Ibu, perkenalkan saya Bidan Eki yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa ya Bu ya? Ibu Tina. Umurnya berapa Bu? Umurnya 25 tahun. 25 tahun, baik. Alamatnya di mana Bu? Di Bantul. Bantul, ya. Nomor rekam mediknya 12345, apakah betul Bu? Betul, Bu. Baik. Ya Ibu, tujuan saya datang ke sini, saya akan melakukan konseling kepada Ibu terkait dengan postpartum, yaitu spiritual ya Bu ya. Untuk kontrak waktunya sekitar 10 menit Ibu. Apakah Ibu setuju? Setuju, Bu. Oke, kalau setuju, sebelum kita konseling, kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama-tama, karena ini bayinya setelah lahir ya Bu ya, ada doanya. Nanti Ibu bisa mengikuti saya setelah saya baca. Wa'idtukuma Bikalimatillahi At-tamatin Min kulli syaiton Wahammatin Wa min kulli ainin amatin. Ibu, alhamdulillah. Dari doa ini sendiri itu semoga adik ini mendapatkan perlindungan dari Allah dari godaan setan ataupun dari binatang yang berbisa ya Bu ya. Nah, kemudian sebelum Ibu itu memberikan ASI kepada adik, itu alangkah baiknya kita membaca doa ya Bu ya, agar ASI yang diberikan kepada adik itu bisa berkah, kemudian bisa membuat badan adik ini sehat, ceria, seperti itu ya Bu ya. Kemudian ASI-nya terpenuhi dengan baik. Nah, untuk doanya sendiri sebelum menyusui itu doa seperti sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian doa setelah makan, setelah menyusui itu seperti doa setelah makan ya Bu ya, yang bunyinya alhamdulillahilladzi atau amanah wa sakona wa ja'alana minal muslimin, seperti itu Bu. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kalau boleh saya tahu adiknya sudah dikasih nama atau belum Ibu? Belum, Bu. Oh, belum ya Bu ya. Nah, untuk pemberian nama kepada bayi itu alangkah baiknya kita memilih nama yang memiliki arti atau makna yang baik-baik. Karena apa? Itu bisa menjadi doa untuk si bayi itu sendiri. Seperti contohnya nama Muhammad. Nah, nama Muhammad ini itu diambil dari nama Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana tujuan kita memberikan nama tersebut agar bayi kita itu kelak bisa menjadi pribadi seperti Rasulullah yang mempunyai akhlak terpuji, seperti beliau itu amanah, kemudian cerdas, kemudian dapat memberikan panutan sebagai panutan yang baik kepada umatnya, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian setelah nama saya akan menjelaskan terkait dengan pemotongan sebagian rambut setelah hari ke-7 setelah lahiran ya Bu ya. Itu di dalam Islam itu sunnah. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya tiap-tiap anak itu ada akikohnya. Maka sembelihlah binatang akikoh untuknya dan buanglah kotoran darinya. Nah, itu buanglah kotoran itu yang dimaksudkan itu adalah mencukur rambut. Dan dimana di dalam kesehatan juga mencukur rambut itu ada manfaatnya, yaitu dapat menghilangkan sisa-sisa lemak ketika melahirkan dari kulit kepala bayi, itu dapat dibersihkan dengan cara mencukur. Oke, setelah itu untuk akikoh sendiri, akikoh kepada bayi itu dapat dilakukan di hari ke-7, 14, dan kelipatannya. Nah, untuk bayi perempuan sendiri itu akikohnya 1 ekor kambing. Kemudian kalau bayi laki-laki itu 2 ekor kambing. Nah, di sini untuk akikoh ini itu sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Dalam artian
orang tua ini mempunyai harta yang cukup untuk mengakikahkan bayinya. Nah, dalam akikoh ini sendiri itu bertujuan untuk kita memberikan wujud rasa syukur kita sebagai orang tua telah dikaruniai seorang anak oleh Allah begitu. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan terkait dengan mandi besar Ibu. Mandi besar atau bersuci setelah nifas. Apakah Ibu sudah tahu, Bu? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya, Bu ya. Kalau belum tahu saya kasih tahu ya, Bu ya. Nah, untuk tata cara mandi besar setelah nifas itu yang pertama harus niat. Nah, kalau Ibu itu belum bisa niat menggunakan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Seperti saya niat mandi wajib untuk mensucikan dari hadas besar dari nifas karena Allah SWT, seperti itu ya Bu ya. Nah, setelah niat, Ibu bisa cuci tangan dulu. Jadi cuci tangan 3 kali. Kemudian setelah itu baru membersihkan kemaluan dari depan ke belakang agar kotoran yang dari belakang itu tidak masuk ke vagina, jadi arahnya dari vagina ke belakang ke anus, seperti ini dibersihkan ya Bu ya. Itu kemudian setelah itu kita cuci tangan lagi pakai sabun, kemudian wudhu sesuai tata cara wudhu ketika sholat. Kemudian setelah itu kita siram kepala banyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita dapat membersihkan rambut, kita kasih sampo, kita bersihkan seperti ini. Kemudian setelah itu, setelah membersihkan rambut, basuh rambut, kemudian kita gosok tubuh kita dari depan, kemudian ke belakang, dan seluruh tubuh. Kemudian kita bilas dengan air mengalir. Nah, untuk membilasnya ini sendiri itu dari sisi yang kanan terlebih dahulu. Sisi kanan dibersihkan, dibilas, kemudian sisi kiri. Nah, tata cara mandi besarnya seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk masalah beribadah seperti sholat, puasa, itu Ibu sih kapan dapat melakukan ibadah tersebut. Oke, jadi untuk Ibu dapat beribadah itu kan masa nifas itu di dalam agama Islam itu maksimal 40 hari ya Bu ya. Jadi sebelum 40 hari ketika darah Ibu itu sudah tidak keluar, itu Ibu bisa langsung mandi besar kemudian melakukan sholat, itu bisa. Kemudian bagaimana jika 40 hari namun darahnya belum berhenti juga? Nah, itu ketika sudah 40 hari itu sudah dikatakan Ibu itu dalam posisi suci, yang dimana Ibu itu bisa mandi besar, kemudian bisa melakukan sholat walaupun darahnya itu masih keluar, seperti itu. Nah, kemudian kapan sih kita boleh melakukan hubungan seksual setelah nifas? Nah, itu biasanya itu setelah darah tidak keluar itu kita boleh melakukan hubungan seksual, tapi kebanyakan ibu-ibu itu enggan melakukan hubungan seksual ketika setelah nifas karena mungkin ada rasa lelah, kemudian rasa nyeri ataupun sakit di bagian luka perineumnya. Jadi sah-sah aja bila dilakukan setelah selesai nifas atau setelah darah itu sudah berhenti. Ibu dan bapak bisa melakukan hubungan seksual ya Bu ya. Dan kemudian setelah apa yang saya jelaskan tadi Bu, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan Bu? Atau ada yang belum dimengerti Bu? Tidak Bu, sudah jelas. Baik Ibu, sudah jelas ya Bu ya. Nah, untuk kunjungan ulangnya seminggu lagi Ibu bisa berkunjung ulang di BPM saya ya Bu ya. Oke Ibu, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mari kita akhiri konseling pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Oke Bu.